Kan terkenal selama hidupku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pagi ini sengaja saya menjumpai rekan-rekan semua. Kita mendengarkan sebuah berita tentang kejadian bunuh diri di Bandung, tepatnya di Kapolsek Astana Anyar ya. Ada seorang pemuda bunuh diri yang mengakibatkan kematiannya dan kematian seorang polisi. Oke guys, mengenai bunuh diri ini sebenarnya lucu ya. Pernah diutarakan oleh Ustadz sejuta umat yang bernama Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bunuh diri itu adalah Bani Israel atau orang Barat. Padahal sebetulnya orang Muslim mengatakan bahwa itu adalah harokah istisyahidah. Wah, luar biasa bukan? Padahal dalil ini pun diambil dari Yusuf Qaradawi dan Syekh Nasruddin Al-Albani yang kita kenal sebagai guru para teroris ya. Jadi saya sendiri juga tidak mengerti ya. Terus kemudian Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa itu peristiwa di Palestina. Mengapa pada saat dia berkhotbah tidak mengatakan hal itu, tapi dia menjelaskan bahwa itu kejadian di Palestina, kemudian bahwa itu adalah merupakan dalil jihad pada saat perang Uhud. Ini mengada-ada. Bukankah itu dalil diambil dari Yusuf Qaradawi dan Al-Albani, bukan dari hadis atau Quran? Oke guys, luar biasa, Indonesia ini memang sangat mudah dibodoh-bodohi. Oke guys, saya ingin ceritakan sebentar ya, sedikit ya, mengenai pendapat saya mengenai kematian. Oke, jadi dulu saya sangat takut dengan kematian, bahwa kematian itu kita punya alam ruh dan kita punya jasad. Jasad kita hancur, ruh kita akan dihisab di akhirat. Bisa saja itu terjadi pada masa-masa dahulu ya, pada masa Rasulullah. Karena apa? Karena pengetahuan memang belum bisa diterima oleh masyarakat ya. Atau mungkin Tuhan menyesuaikan firman-Nya pada saat zaman itu ya, di mana manusia masih bodoh-bodoh. Karena pengetahuan belum bisa diterima oleh setiap manusia. Jadi begini, sebetulnya orang itu hidup, semuanya ada dalam kendali otak kita. Waktu kecil, memori kita kecil, otak kita pun juga mulai belajar bagaimana kita bisa menerima interaksi, dan kita belajar akhirnya membentuk satu perilaku kita bertahap. Semakin tua, kenapa kita kadang-kadang jadi pelupa, jadi hal yang kurang? Karena memang fungsi otak itu juga mengalami penurunan. Nah, saya pernah mengalami sebuah musibah ya, di mana kaki saya tertimpa sebuah balok ya. Pada saat itu di Sumatera, karena saya bekerja di sebuah proyek, saya tertimpa batang pohon. Awal saya tertimpa, saya menerima rasa sakit yang luar biasa. Tapi kemudian saya pingsan. Rasa sakit itu pun hilang ya. Ketika saya sadar-sadar, saya sudah ada di sebuah puskesmas dan sudah ada dalam pengobatan tim dokter. Jadi otak kita pun akan memerintahkan kita untuk tidak sadar pada saat kita menerima penderitaan yang begitu kuat. Begitu sempurnanya kehidupan manusia guys. Nah, kemudian bagaimana pada saat kita mati? Pada saat kita mati, tentunya fungsi otak itu sudah rusak. Kematian itu adalah pada saat oksigen tidak bisa masuk ke otak, sehingga otak itu menjadi tidak berfungsi. Itulah yang terjadi kematian. Akibatnya apa? Pada saat kita mengalami kematian, ya kita hilang. Kita tidak akan pernah merasakan apapun lagi. Kalau toh suatu saat kita dihidupkan kembali dengan jasad yang baru, kita akan menerima otak yang baru. Dan otak yang baru itu pun tidak akan mengingat hal tentang kita yang lama. Kita akan menjadi sebuah makhluk yang tidak akan pernah
tahu bahwa kita pernah mengalami kehidupan di dunia sebelumnya. Oke guys, jadi jangan pernah takut dengan kematian. Berpikirlah dengan akal sehat, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Ingatlah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa sebetulnya Islam itu adalah untuk rahmat sekalian alam. Jadi bukan untuk ulama, maaf ya, bukan untuk satu golongan dan sebagainya, untuk sekian alam. Apa arti hakikat dari Islam? Islam itu adalah tunduk pada sunatullah, tunduk kepada hal-hal yang sifatnya memang harus kita syukuri kehidupan ini. Bukan dibolak-balik akhirnya kita punya dalil sendiri. Oke guys, kemudian famay yaumal misqala dzarratin khairan yarah. Berbuatlah kita akan kebaikan, karena kebaikan akan dibalas kebaikan, dan kejahatan akan dibalas juga dari kejahatan tentunya. Jadi hiduplah dengan realistis. Kalau Anda takut kematian, itu adalah kebodohan guys. Apalagi Anda sampai bunuh diri, karena Anda tidak akan pernah mengalami apa-apa lagi. Dan setelah itu hanya Tuhan yang tahu, kalau toh Anda diciptakan menjadi makhluk yang baru. Anda benar-benar menjadi makhluk yang baru, dan Anda tidak akan pernah ingat Anda pernah hidup sebelumnya. Itu pengetahuan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwafiq ila rahmatal aqwamit thoriq. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya dan seluruh-seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Tanah